Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan teman-teman semua, selamat datang ya di Syariah Community ya, sambil menunggu yang lain. Insya Allah kita hari ini berkumpul bersama-sama sekalian silaturahim dan juga akan mendapatkan ilmu dan ibroh dari satu pasang yang sangat melegenda ya. Dua pasang berarti berempat dong ya. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang PPH Plus dan juga membangun tim di bisnis syariah kita ya. Tanpa terasa teman-teman, 2 minggu kita sudah nggak bertemu ya teman-teman ya. 2 minggu, hari ini kita berjumpa kembali. Dan tanpa terasa juga 8 bulan teman-teman ya. 8 bulan kita sudah diberikan berkah sama Allah melalui corona ini ya. Ini sangat suatu kita bisa berkumpul teman-teman ya. Dengan corona ini kita bisa saling kenal ya. Sebelumnya kalau saya pribadi dengan Bunda Bilkis, dengan Teh Arti, dengan Teh Nisa, Dokter Jati dan teman-teman di sini hanya berpikirnya mungkin setahun belum tentu sekali bertemu. Ini dengan corona Masya Allah kita bisa berkumpul, kita bisa silaturahim, kita bisa tukar pendapat lebih sering lagi. Masya Allah, kalau bukan Allah ini semua hanya ketentuan dari Allah, makanya menurunkan corona ini. Dan juga tanpa terasa juga sekitar 46 hari lagi teman-teman ya. 46 hari lagi kita akan menutup tahun 2020 ini. Jadi tergantung sekarang ceritanya apa yang mau kita tuliskan di akhir tahun 2020 ini. Ya, insya Allah hari ini sudah baru hadir 12 orang ya. Selamat datang ya teman-teman ya, dari Live Vision, dari Pro Khalifah, dari Pro Barokah ya. Teman-teman kita berkumpul di sini dalam satu komunitas yaitu Syariah Community ya. Insya Allah kita akan terus berazam ya, akan terus istiqomah untuk mengadakan acara-acara seperti ini, tujuan untuk saling mengeratkan silaturahim kita dan ukhuwah kita dan juga visi kita ya sebagai pebisnis syariah di Prudential ini ya teman-teman ya. Oke, sambil kita menunggu mungkin kita langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi ya, karena pasangan ini luar biasa banget ya. Sangat susah minta waktunya ke mereka ya, benar-benar luar biasa. Saya akan bacakan sekilas profilnya ya. Mereka suami istri ini sebelum menjalankan Prudential Syariah dengan latar belakang juga yang nggak main-main. Sang istri sebelumnya adalah relationship manager di Bank Mandiri ya teman-teman ya. Sementara suaminya adalah PNS teman-teman ya. PNS di Pemda Kabupaten Sukabumi ya. Ketika join di tahun 2010 hingga sekarang banyak banget prestasi-prestasi yang sudah mereka torehkan di Prudential Syariah. Antara lain dari Star Club 4 kali, Double Star Club, PCC ya, Star Club Leader 2 kali ya, MYLC 2 kali, NLC 3 kali, Billionaire Leaders 2 kali MDRT, dan juga di tahun 2018 pernah menjadi top leader ya by API Syariah Jawa Barat teman-teman ya. Wow. Ya, ini bukan prestasi yang main-main ya. Nah, kita udah nggak sabar untuk mendengarkan sharing dari mereka berdua ya. Tapi sebelumnya lebih baik banget supaya kajian kita ini atau pertemuan kita ini lebih barokah, kita akan bacain doa dulu ya. Nah, ini anaknya saya sebagai MC, jadi saya tinggal tunjuk ya, nggak mungkin saya yang bacain doa ya. Dan sebagaimana lazimnya doa harus dipimpin sama Ikhwan ya.
di sini ya udah ada Pak Muh Haruna ya. Pak Muh Haruna. Assalamualaikum Pak Muhammad Haruna. Assalamualaikum Pak. Wah, Pak Muhammad Haruna belum ini ya. Oke, mungkin oke ya. Pak Sidarta. Halo? Halo? Oh iya, oke. Masih belum ini. Nah, satu lagi nih harus jawab ini. Kalau nggak jawab, kalau nggak mau baca doa kebangsaan ya. Assalamualaikum, mohon maaf tadi agak ke megang anak dulu. Oh oke Pak Sidarta. Pak Sidarta sekarang udah free? Udah bisa? Udah free, udah free. Boleh minta tolong bacakan ini doa, pimpin doa Pak Sidarta. Oh. Memulai acara ini. Masih ragu. Oh, udah jadi nggak free ya kalau disuruh baca doa ya. Oke, ya. Oke, kita akan makasih banyak Pak Sidarta. Oke, kita akan bacakan doa dipimpin oleh Habib kita yaitu Renata ya. Boleh Renata? Itu mic-nya sudah dibuka, tinggal videonya aja. Boleh bacakan doa, pimpin doa, Rey. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Rey. Ya baik teman-teman, kita buka ya majelis kita dengan membaca doa untuk keberkahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah ya Allah pertemuan malam ini. Semoga apa yang menjadi materi di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dan kemampuan kepada kami agar ini menjadi bekal bagi kami di 48 hari ke depan. Dan semoga Allah meridhoi dan membimbing agar kami bisa senantiasa istiqomah bersama bisnis prudensial syariah ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khair buat Renata ya. Oke. Insya Allah ya tanpa berlama-lama lagi silakan waktu dan tempat Teh Arti dan Kang Erwin dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Kendang alias Kang Raihan. Itu mah nama panggung, Bu. Yang disebut. Dia tahu aja, kita tuh susah dipanggilnya. Tadi juga minta list profil buat plafon. Teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Arti. Di samping ada Pak Erwin karena kita badannya agak-agak besar, membesar waktu corona ini, jadinya nggak bisa muat. Nanti di satu-satu ya. Tuh ada dikit tuh. Oh nggak kelihatan ya. Tuh. Oh, siap. Nanti bergabung. Nah teman-teman, kami dari Live Vision Agency, kita gabung dari 2010 ya, fokus di syariah dari 2010. Dulunya sih untuk tim kita bebaskan nggak syariah, cuman per 2015 insya Allah di grup kami itu tidak ada lagi yang menjual non syariah. Teman-teman, untuk sharing kami malam ini nggak akan lama-lama juga, karena kan mungkin nanti ada yang gabung dari Makassar ya, dari waktu Indonesia Timur, jadi mudah-mudahan jam 9 ini kita selesai. Nah teman-teman, sebenarnya kan inti bisnis prudential ini, kalau saya langsung masuk aja ya, inti bisnis prudential ini cuma dua, jual produknya, jual bisnisnya, udah itu aja, nggak ada yang lain-lain. Bener nggak? Kalau nggak kita jual produk, jual bisnis. Mau kita sebagai leader pun, di sini leader-leader, tadi ada Kang Beni ya, luar biasa Kang Beni, selamat. Luas sudah achieve Star Club London 2020. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami menyusul. Insya Allah semua nyusul yang di sini. Yes, terus ada Bu Laila, ada Bunda Bilkis, Bunda malah mau PCC kali ya, itu ya udah lewat double Star Club-nya. Mudah-mudahan kami juga berdua beresin Star Club
London kedua kami ini di November ini ya teman-teman ya. Nah, ini masih ada waktu 46 hari lagi. Jadi teman-teman pokoknya kita jual produk, jual bisnis. Nah, saya bagian jual produk. Pak Erwin nanti jual bisnis gitu kan. Intinya kita berdua sebagai leader, sebagai agent, sebagai pebisnis Prudential Syariah itu harus bisa dua-duanya, bisa jual produk, bisa jual bisnis. Karena core bisnis kita nggak pusing-pusing, nggak banyak-banyak, cuma dua itu. Nah, saya mau sharing cara saya pribadi jualan PPH Plus atau Prusolusi Sehat Syariah. Ini yang biasa cara saya lakukan ke nasabah-nasabah. Bu Nisa, saya udah bisa share screen ya? Sebentar. Udah kayaknya? Kayaknya Udah. Oke. Udah Bu, katanya. Oke, sip. Kok jadi building team? Sorry, salah nge-share. Maaf ya, salah share. Oke. Itu bagiannya Pak Erwin. Nah, ini saya mau sharing ini. Sebenarnya ini kita bisa masuk ke mau jualan apapun dari sini bisa teman-teman. Cuma nanti saya fokuskan di PPH Plus dan ini rata-rata sih nasabah ini ya apa tuh? Maksudnya terbuka pikirannya ketika saya pakai ini gitu. Saya masuk aja teman-teman. Nah, sebelumnya nih kita harus punya mindset sebagai pebisnis asuransi syariah. Teman-teman juga mungkin sudah melihat ada video viral dari Live Vision Sukabumi, pasti udah pada tahu ya teman-teman ya. Nah, tapi hari ini juga mungkin ada juga yang sudah ngelihat di Facebook streaming, live Facebook. Nah, ini untuk IT boleh di mute nggak? Jadi bagaimana kita semua sebagai pebisnis asuransi syariah itu menyikapi fenomena yang ada saat ini. Karena saya kan gabung sama banyak grup leader nasional ya. Rata-rata itu pada pusing, pada pegel jawabin chat-chat dari nasabah gitu. Jadi teman-teman gimana kita menyikapinya, dan ini kejadian pas kita final sprint, betul nggak? Jadi terus terang, tadi dari pagi sampai sore, jadi saya pegel menjawab pertanyaan nasabah. Nah ini teman-teman juga, untuk menyikapinya harus gimana, dan apa yang harus kita punyai sebagai mindset pebisnis Prudential Syariah. Nah, teman-teman, mindset kita pertama, ini bukan artinya kita mengecilkan nasabah ya teman-teman ya, bukan berarti kita meremehkan nasabah, bukan. Tapi kadang-kadang kita itu kalau ngadepin orang yang dari golongan direktur, manajer, kayaknya yang keren-keren, pengusaha gede, kita itu sebagai agent tuh kadang-kadang suka, kalau bahasa gaulnya suka jiper gitu kan, suka deg-degan, aduh bisa nggak ya, aduh yang saya hadapi direktur nih gitu kan. Nah teman-teman nggak usah takut. Jadi teman-teman punya mindset, siapapun yang teman-teman hadapi, mindset teman-teman tuh orang yang di depan saya belum mengerti konsep keuangan, terutama konsep asuransi. Nah, kenapa teman-teman kita berpikiran seperti ini, supaya kita nggak turun. Jadi gini, kita itu kalau ketemu nasabah harus sejajar sama nasabah, mau ngadepin direktur kayak pengusaha gede kayak mau ngadepin presiden, kita itu nggak boleh turun jadi kalau ngadepin nasabahnya jangan kelihatan aduh deg-degan gitu, nggak boleh begitu teman-teman. Jadi gimana supaya kita steady di depan nasabah, tetap kita kelihatannya percaya diri. Teman-teman harus punya mindset, orang di depan saya belum mengerti konsep keuangan. Konsep keuangan dalam arti proteksi, karena sebenarnya nanti yang saya akan jelaskan konsep keuangan yang paling bawah itu adalah proteksi, itu fondasi gitu kan. Ini bukan artinya teman-teman jadi takabur ya, tapi supaya teman-teman pede. Terus yang kedua, saat ini hanya saya insya Allah yang bisa menolong dia, tidak ada orang lain. Maksudnya menolong bukan artinya
istilahnya mah mendahului Allah ya teman-teman ya. Ini syariatnya, tetap itu mah izin dari Allah. Jadi saat ini saya yang dapat menolong dia, yang gugur tanpa izin Allah. Teman-teman pasti setuju kan? Begitupun dengan kita, ketemu nasabah-nasabah, calon-calon nasabah kita, itu pasti sudah diizinkan Allah. Sudah ada diizinkan Allah dan Allah udah istilahnya ya udah arti kamu harus ketemu nasabah ini buat kamu edukasi, buat kamu syiar, buat kamu kasih tahu konsep tentang prudential syariah. Jadi saat ini hanya saya yang bisa menolong dia, tidak ada orang lain. Jadi maksudnya supaya kita harus secara bersungguh-sungguh mengedukasi dia supaya dia ambil proteksi. Karena kalau nggak dia tidak terproteksi, apalagi dalam musim pandemi ini teman-teman, kasihan keluarganya gitu. Yang ketiga, saya akan membuat dampak yang luar biasa untuk keluarga dan keturunannya insya Allah. Teman-teman, selama 10 tahun kami berbisnis Prudential Syariah, kami sudah banyak menemukan banyaknya keluarga-keluarga, maaf ya teman-temannya, tidak memiliki asuransi atau dia sudah punya asuransi tapi dia merasa tidak perlu dan akhirnya polis asuransinya ditutup dan akhirnya berdampak buruk pada keluarganya. Saya mau cerita, saya dulu ada satu nasabah sekeluarga nasabah itu satu suami, satu orang istri, dan 5 orang anak. Nah, mereka itu buka polis pada tim saya. Nah, tim saya ini mundur tanpa berita. Nah, akhirnya kami kan courage kan, karena itu satu keluarga itu dulu aja teman-teman di tahun 2014-an itu polisnya tuh saya ingat banget kurang lebih 10 jutaan sekeluarga gitu kan. Dan di situ ada parent payer, ada spouse payer, karena ibunya itu istrinya itu ibu rumah tangga yang sama sekali nggak bekerja. Jadi intinya udah kayak ratu. Papa mau arisan, ini uangnya. Papi mau beli tas Louis Vuitton kayak Bu Anissa gitu. Ini kata dokter Jati uangnya. Terus misalnya papi mau beli Mercy, ya dikasih. Jadi istrinya ini sama sekali tidak terlibat bisnis si suami. Ada masalah dengan agent lamanya, beliau marah dan tidak memperdulikan kami yang edukasi lagi. Akhirnya beliau tutup. Selang beberapa bulan dari itu, teman-teman mungkin tahu tahun 2014 kan ada pilkada ya, pemilu-pemilu gitu kan. Jadi si suaminya ini adalah salah satu pengusaha dan mencalonkan jadi anggota dewan. Nah, tiba-tiba saya pas lagi musim-musim pilkada, saya ditelepon oleh nasabah saya. Pileg, pemilihan caleg, kata Pak Erwin yang lebih ingat. Saya ditelepon sama nasabah saya, dia bilang begini, Bu Arti kenal sama Bapak, sebut saja namanya Bapak Ali. Bapak Ali enggak? Enggak, saya bilang gitu kan. Enggak kok Bu, ini saya lihat di polisnya Pak Ali di sekeluarga itu ada nama Pak Erwin sama nama Pak Erwin, kata dia gitu kan. Pak Erwin kan suaminya Bu Arti. Iya, tapi saya nggak kenal. Terus saya bilang, teh, siapa ya Bu namanya? Tuh saya cek di SFA. Oh, Anu, saya bilang. Dan itu kan polis sudah lapse ya, 7 polis lapse. Pas gitu, kenapa Bu? Pak Ali meninggal dunia. Gitu kan. Jadi beliau itu ada jantung, teman-teman. Jadi lagi, lagi orasi. Sehabis orasi, tiba-tiba itu maghrib, beres setengah 6 maghrib, saya ingat banget, dia beres orasi, udah gitu, dia minum obat, sebenarnya dia minum obat jantung, tapi setelahnya dikasih kopi. Katanya sih, betul nggak sih dokter Jati, bahwa katanya kopi itu nggak boleh bersatu sama obat, jadi katanya obatnya nggak berfungsi. Nah, jam 6 kurang seperempat, dia kena serangan jantung dan dibawa ke Kartika, Sukabumi, dan meninggal. Cuman selang beberapa jam. Nah, teman-teman, istrinya karena tidak pernah bekerja, anaknya yang paling kecil itu TK, bersama saya teman si istri ini, dari rumahnya ada beberapa, itu dijual semua, mobilnya juga habis. Jadi si istri ini kehilangan dan dia tidak bisa bekerja, dan katanya anak-anaknya itu sampai dipindahkan dari sekolah yang bagus di
Sukabumi ke sekolah yang bantuan pemerintah. Nah, teman-teman harus punya mindset dulu, saya akan membuat dampak yang luar biasa untuk keluarga dan keturunannya. Kalau calon nasabah di depan saya ini bisa saya edukasi, saya bantu mengambil proteksi di Prudential Syariah. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala izinkan saya dengan dia hari. Jadi teman-teman edukasilah dengan kemampuan teman-teman yang terbaik. Lillahi ta'ala. Nggak usah mikirin, oh ini saya udah ketemu nih orang harus closing. Bukan teman-teman, itu ranahnya Allah. Ranah kita adalah mengedukasi sebaik kemampuan yang kita punya. Jadi supaya punya kemampuan yang terbaik gimana ya? Kita harus rajin training dan meeting tentunya ya. Dipertemukan di Syariah Community ini. Jadi ada dari beberapa agensi, dari Prubra Waroka, dari Legacy Syariah, dari Pro Khalifah, dan kami dari Live Vision bisa saling sharing. Mudah-mudahan saling bisa, oh di situ pakainya begini, di sini pakainya, jadi menambah hasanah ilmu. Nah, manfaat yang akan saya berikan pada dia jauh lebih besar daripada manfaat yang akan saya terima. Teman-teman, kadang-kadang ya ada agent di Zimbabwe sana, nggak ada di kita, dia itu kalau edukasi orang suka ngerasa, aduh, suka nggak enak. Jadi dianggapnya dalam tanda kutip saya memaksa nih orang supaya punya proteksi, nanti saya dapat komisi. Ada yang ngerasa gitu nggak ada ya, itu mah adanya di Zimbabwe. Jadi ada agent-agent yang gimana ya, kalau saya pribadi kalau sebelum si nasabah ngomong enggak Bu Arti, enggak, itu saya tidak akan berhenti mau follow up seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya tapi jangan tiap hari ya teman-teman tahulah kapan kita harus follow up gitu. Sampai dia bilang no, saya akan terus follow up. Jadi teman-teman jangan berpikiran, oh saya mau prospek nih supaya saya dapat komisi. Betul, teman-teman dibayar atas ikhtiar teman-teman. Tapi teman-teman tuh dibayar dan manfaat yang teman-teman berikan. Jadi jangan ngerasa kita dalam tanda kutip ya sebagai agent minta-minta komisi dari nasabah. Enggak. Kita itu mau memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Nasabah setor premi 1 juta. Kalau Pro Cinta usia 35 bisa dikasih 1 miliar. Benar nggak? Itu berarti kan komisi buat kita berapa sih? Jadi jangan sampai kita itu ngerasa, punten ya teman-temannya, ada beberapa agent tuh yang ngerasa, aduh malu gitu kan, dalam tanda kutip jadinya kayak kita minta-minta supaya dia closing. No, jangan punya pemikiran kayak seperti itu, karena kita itu memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari manfaat yang saya terima dan premi yang dia bayarkan. Nah, ini ada 4 level kehidupan, teman-teman. Ada level charity, poor, comfort, sama luxury. Nah, teman-teman boleh dijawab di chat ya, di kolom chat. Kira-kira nih ada level 4. Jadi secara finansial, keluarga itu, keuangan ekonomi sebuah keluarga itu dibagi jadi 4, teman-teman. Charity itu yang butuh bantuan, sumbangan. Yang kedua, levelnya poor, miskin, dia ya kadang makan, kadang enggak gitu kan. Yang ketiga, levelnya comfort itu artinya nyaman, apa yang pas-pasan, pas mau beli rumah ada uangnya, pas mau beli mobil ada uangnya gitu kan. Pas-pasan, ini level comfort, nyaman. Ada yang level luxury itu udah model-model konglomerat gitu ya, yang income-nya mungkin ratusan juta ke atas ya, kayak leader-leader di sini ya, insya Allah ya, yang leader, kita semua kan insya Allah income kita insya Allah di atas ratusan juta ke atas. Nah mungkin nanti kita akan ke level luxury. Nah temen nih, nanti ada hadiahnya secara virtual tentu saja. Menurut teman-teman, yang membedakan 4 level keluarga ini apa? Ada yang menjawab? Siapa menjawab di sini? Nggak kelihatan chatnya. Finansial katanya. Oh, mental, finansial, gaya hidup, keuangan. Ada lagi yang lain? Yang bisa membedakan kenapa sih keluarga ini kok levelnya luxury? Kenapa sih yang keluarga ini kok charity? Yang membedakan
dari ini saya jawab aja ya. Terima kasih jawabannya. Kebetulan belum ada yang cocok, Cucok Meo. Nah, betul ada terakhir. Betul Ibu Linda. Pak Jati tolong nanti dikasih ini ya. Dikasih hadiah. Dari Pinky. Dari Pinky, siap. Betul kata Bu Eli Linda, adanya man at work. Tadi ingat sharing saya. Walaupun keluarga itu adalah suami, betul ya? Kita itu istilahnya penopang suami aja. Nah, betul teman-teman, yang membedakan ini semua adalah kepala keluarga yang bekerja untuk kehidupan keluarga masing-masing. Nah, kira-kira yang bisa menyebabkan ini turun itu dari luxury ke comfort, ke poor, ke charity itu apa? Bisa nggak ini dari luxury turun ke comfort, ke poor, dan ke charity? Bisa ya? Betul teman-teman. Dan yang kira-kira nih bisanya karena apa? Nah ini kita masuk ke second triangle, segitiga kedua. Jadi teman-teman, saya suka ngomong sama nasabah saya ya, Pak Bu, sebenarnya ya di finansial kita mengenal dan charity, poor, comfort, sama luxury. Nah ini yang membedakan kita, setuju nggak sih Pak Bu? Ini saya cepetin aja ya teman-teman ya. Itu karena ada orang yang bekerja. Nah mungkin nggak sih Pak Bu, kalau misalnya level-level itu turun, ya mungkin aja. Kenapa menurut Bapak Ibu bisa turun? Nanti dia kan akan sharing tuh, menurut dia tuh apa, teman-teman dengerin aja. Nah ketika rata-rata nasabah saya tuh, oh Bu bisnisnya turun, oh Bu dipecat gitu kan. Nah biasanya kalau orang-orang ngomong gitu, saya bilangnya gini, Pak Bu kalau lagi sehat, bisnisnya turun, dipecat, kira-kira itu kepala keluarga mau diem aja apa enggak? Ya enggak dong Bu, pasti berjuang supaya dia dapat kerja lagi atau bisnisnya naik lagi. Betul. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan ini si kepala keluarga itu nggak bisa ngapa-ngapain? Terus akhirnya keluar kan jawaban seperti yang kita mau, sakit kritis, meninggal dunia, atau kecelakaan, atau cacat total tetap. Nah, kita ketika dia udah ngomong gitu, betul Bapak Ibu, yang Bapak Ibu jawab itu betul. Nah, sebenarnya kita juga mengenal ada konsep segitiga yang kedua. Tadi konsep segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua adalah, yang pertama adalah perlindungan cash flow atau perlindungan rumah sakit. Yang kedua, perlindungan income atau penyakit kritis. Yang ketiga itu meninggal dunia atau cacat total tetap, dan yang keempat itu adalah investasi. Jadi sebenarnya kalau dalam prinsip perencanaan keuangan, investasi itu letaknya itu paling atas, Bu. Kenapa begitu? Ibu mungkin pernah dengar. Ini teman-teman boleh ngomong storytelling ya teman-teman ya. Cerita mungkin tentang artis yang Bapak Ibu pernah dengar nggak, artis ada yang habis-habisan. Oh iya, ya teman-teman, jangan dalam tanda kutip ya, jangan teman-teman ngobrol mulu, tapi harus melibatkan nasabah ini bertanya. Nah, kalau ketika dia, oh iya Bu, iya ya si artis anu, saya biasanya tidak pernah ngasih nama artisnya ya Bapak Ibu ya, soalnya menurut saya sih relatif rada gimana ya, kayaknya kita juga kan nggak enak ya kalau misalnya kita udah sakit, meninggal, kita sebut-sebut. Tapi Bapak Ibu pernah dengar nggak, mungkin orang-orang selebritas, orang-orang penting yang kehabis-habisan, nanti biar dia yang cerita. Atau ada di keluarga Bapak Ibu yang misalnya turun, terganggu ekonomi keluarganya karena sakit kritis, meninggal dunia, cacat total, tetap biar dia yang cerita. Nah teman-teman, ketika dia udah cerita, nah betul Bapak Ibu, secara prinsip keuangan, uang sebanyak apapun, kalau kita pondasinya nggak steady, nggak mapan, itu bisa habis, bisa hilang. Contohnya tadi selebritas yang Ibu tadi ceritain. Oh iya bener ya gitu kan. Itu aja artis aja Bu, yang banyak uangnya udah bisa kayak begitu, apalagi kita ya Bu ya yang bukan artis. Saya biasa karena nama saya artis, saya suka bercandain, saya cuman arti Bu, nggak ada S belakangnya gitu kan. Jadi
ada bonding sama nasabah. Nah, Bapak Ibu, ini segitiga kedua perlindungan rumah sakit itu saya sebutnya dengan cash flow. Nah, Bapak Ibu boleh ya saya tanya? Oh ya apa? Jadi saya cuma nanyain ini teman-teman supaya ketika saya jualan PPH. Pertama, pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu better dirawat sendiri, sekamar sendiri, atau sekamar berdua? Atau mungkin lebih dari berdua. Nah teman-teman soalnya ada nasabah saya padahal dia orang kaya, dia nggak suka dirawat sendiri. Dia maunya berdua katanya takut dirawat sendiri. Jadi gitu kan kita udah kasih tahu ini segitiga. Kita tanyanya gini, Bapak Ibu yang pertama itu dalam perencanaan keuangan, fondasi awal adalah proteksi cash flow. Kenapa? Karena Bapak Ibu setuju ya, kenapa sih BPJS dulu yang dikeluarkan oleh pemerintah? Karena yang namanya kalau sakit kritis kita mungkin nggak akan kena. Kalau kecelakaan mudah-mudahan enggak. Kalau meninggal mudah-mudahan masih lama. Tapi yang namanya masuk rumah sakit itu kita bisa bolak-balik, setuju enggak? Digigit nyamuk aja Bapak Ibu bisa masuk rumah sakit dan habis puluhan juta. Salah makan sedikit kena tipes gitu kan, kecapean dikit tipes lagi atau infeksi. Makanya pemerintah itu pertama tuh ngeluarinnya bukan buat proteksi penyakit kritis tapi BPJS. Kenapa? Karena pemerintah itu sayang sama keluarga negaranya dan pemerintah menyediakan jaminan sosial untuk yang namanya BPJS. Jadi kalau rakyatnya masuk rumah sakit, rakyatnya itu bisa misalnya ada proteksi. Nah, Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu punya BPJS, sorry, itu yang ya punya sih. Gimana Bapak Ibu nyaman atau enggak pakai BPJS? Nah, kalau misalnya dia bilang nyaman, kita boleh tanya nyamannya gimana gitu kan. Teman-teman artinya selama kita ngobrol sama nasabah, jangan sekali-kali kita bilang istilahnya menyelisihi nasabah ya. Kita harus agree sama nasabah. Nah, kalau misalnya dia, ya sih Bu, saya punya BPJS tapi nggak nyaman. Nah, teman-teman boleh masuk. Bapak Ibu, fondasi pertama tadi kan Bapak Ibu sudah punya BPJS, tapi kata Bapak Ibu kurang nyaman. Nah, boleh ya saya sharing proteksi cash flow yang Prudential punya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyamannya dirawat sekamar sendiri atau berdua? Rata-rata jawabnya sendiri, walaupun ada nasabah saya orang kaya loh, maunya berdua oke. Yang pertanyaan saya kedua, Bapak Ibu, kalau terdiagnosa penyakit yang spesifik, bukan penyakit kritis ya teman-teman ya, penyakit yang spesifik yang memerlukan penanganan lebih, Bapak Ibu prefer dirawatnya di kota setempat. Saya karena di Sukabumi, saya bilang apakah di Sukabumi aja, apakah di kota-kota besar seperti Bandung atau Jakarta, atau misalnya Bapak Ibu harus ke luar negeri. Nah, dari situ kalau misalnya dia nanti jawab ya teman-teman, misalnya, oh saya mah biasanya ke Singapura, ada nasabah saya yang bilang saya udah nggak percaya dokter di Indonesia, saya harus ke Penang, dia bilang begitu. Nah, dari dua pertanyaan itu, teman-teman udah bisa kasih lihat bahwa upahnya di Indonesia, tapi saya pengennya ke kota besar. Kayak ke Jakarta, ke Bandung, gitu. Dia kalau kan. Jadi itu aja setelah misalnya saya begitu dapat jawabannya, saya langsung bikin proposal. Udah gitu saya baru informasikan kelebihan PPH Plus kita dibandingkan kartu yang biasa. Jadi inti dulu kebutuhan nasabah apa, kita buatkan proposal, lalu udah gitu kita sajikan ke nasabah, baru kita kasih tahu manfaatnya PPH Plus apa, ini anti inflasi, limitnya berapa. Jadi berawalnya dari situ dulu teman-teman. Jadi kita sajikan ke nasabah sesuai dengan yang dia mau, sesuai di yang dia kebutuhannya dia apa. Jadi kalau saya jual PPH itu gitu doang teman-teman. Saya 2017 alhamdulillah Double Star Club itu major PPH semua, cuman begini aja caranya teman-teman. Keluarga itu bisa bangkrut apa? Nah, kenapa bisa bangkrut yang tadi
turun, gimana? Nah, udah kita bilang ada perlindungan cash flow sesuai dengan kebutuhan, baru kita cerita fitur dan manfaat PPH Plus. Jadi saya tidak pernah cerita manfaat PPH Plus di awal. Jadi, Bu, ada produk PPH Plus, Bu, manfaatnya itu begini, 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 enggak. Saya dulu kebutuhannya dia, mana, saya langsung buat Bapak Ibu. Baru ada non-claim bonus lah, sajikan ke nasabah, dan kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan nasabah. Jadi itu aja teman-teman, saya nggak pernah terlalu banyak cerita tentang istilahnya itu kita kasih di belakang. Itu aja, saya juga karena nanti kita mau teman-teman. Jadi kalau saya jual PPH tuh sesimpel yang bisa bikin level keluarga itu turun. Kenapa nombok? Nah itu saya tanya 2 pertanyaan itu aja. 1, ibu bapak kalau dirawat prefer sendiri atau 2? Yang kedua, kalau terdeteksi penyakit yang khusus, maunya dirawatnya di mana? Di kota setempat, di Indonesia, atau mungkin ada preferensi di negara lain gitu. Baru dari situ kita sharing ilustrasi dan kita ceritalah manfaat PPH Plus-nya. Biasanya sih kalau udah kayak gitu nasabah udah oke gitu tanda tangan. Teman-teman ada yang mau ditanyain sebelum kita oke, ini ada yang mau ditanyakan tentang cara jual versi saya ya, karena saya juga yakin teman-teman pasti punya versinya diri sendiri. Ini saya nggak lanjutin sampai beres teman-teman. Sebenarnya ini untuk segitiga ini ada beberapa macam. Kalau cara jual buat UP, cara jual buat CCB itu ada, cuman karena kita fokus sekarang di PPH Plus, apalagi dalam masa pandemi ini ya teman-teman ya, itu wajib banget nih teman-teman nasabah itu ganti dari PHS ke PPH Plus. Yang belum punya PPH Plus atau apalagi PHS itu wajib banget punya Black Card gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman karena udah jam 20.13? Oke, teman-teman, yuk kita yang pingin nanya tentang PPH Plus karena sekitar ya mungkin seminggu yang lalu nanya sama TRT itu mereka berdua Star Club kurang 90 lagi ya, 80-90 juta lagi teh. Sekarang kurang 80 jutaan lagi. Oke, dari itu yang untuk dari sekarang dari tahun 2020 ini berapa persen yang orang ngambil PPH Plus? 50% PPH Plus, 50% Kru Cinta. Tadi yang baru closing itu PPH Plus. Oke. Ya, Bu Arti boleh nanya dong. Yang lain belum ada yang nanya. Nggak boleh kalau Bu Nisa. Soalnya nggak ada yang nanya. Udah aja saya. Ini gini, kan sekarang itu ada PPH Plus Cermat ya, PPH Cermat itu ya. Oh iya, betul. Nah, ya pengen ini aja, maksudnya menurut versinya Bu Arti seperti apa? Karena kan sekarang lagi banyak ya campaign ya ke nasabah kita tentang PPH Cermat ini gitu kan. Nah, gimana sebaiknya, apakah kita tetap tawarkan PPH Cermat ataukah PPH Plus? Karena kalau saya pribadi sih memang lebih cenderung ke PPH Plus. Cuman kan kalau di sini ada apa ya? Ada keistimewaan ya karena campaign ya. Jadi selain nggak ada masa tunggu gitu kan, ada banyaklah keuntungan-keuntungan lainnya. Boleh ditanggapin Bu Arti? Ini kalau saya pribadi ya, saya tidak jual PPH Cermat. Ya, alasannya?
PPH cermat itu ada 300. Jelas nggak, Bu Risa? Enggak, suaranya lep-lepan apa dari saya aja gitu? Lepas. Enggak. Coba saya masuk dari satu lagi. Suaranya masih nggak jelas? Nah, sekarang jelas. Ya. Oke. Kalau nggak jelas bilang ya. Soalnya sinyalnya kurang bagus. Jadi saya itu tidak menjual PPH cermat. Kenapa? Karena setahu saya PPH cermat itu kan cuma ada 3 plan, 300, 5,5 sama 6,5. Betul ya? Koreksi kalau saya salah. Nah, dia itu akan on bill ketika di dalam Indonesia ya. Dan di Sukabumi sendiri kamar yang 650 itu tuh rata-rata itu udah di kamar kelas utama doang, bukan VIP. Dan kalau kita bawa ke kayak kemarin nih saya operasi di Jakarta, itu udah nothing gitu. Akhirnya inner limit juga. Betul ya? Jadi PPH cermat ini ketika tidak sesuai dengan plannya atau dibawa ke luar negeri, yang berlaku itu inner limit dengan biaya asuransi yang lebih besar dari PHS Plus. Nah, kalau saya pribadi ya Bu Anissa, saya ini kemarin udah beberapa kali jual. Sekarang ini teman-teman jangan lupa selain campaign PPH cermat, kita juga ada campaign untuk Q4 untuk upgrade ke PPH Plus. Asal tabelnya harus sesuai dengan tabel matriks AU52. Jadi saya udah jual tim saya ini ada berapa polis? Putus Tarti. Nge-freeze. Kalau saya freeze sekarang masih nge-freeze. Iya, ngelihat ke atas, nggak tahu ngelihat siapa. Mana sih ini teh? Sound bentar. Bentar saya masuk dari sini ya. Oke. Bentar. Saya masuk dari satu lagi. Halo? Ya. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi itu nggak jual PPH cermat. Terus teman-teman, kita ada gebiar campaign Q4. Jadi kita bisa upgrade ke PPH Plus asal sesuai tabel matriks AU52. Bisa major, bisa buka polis. Kalau buka polis baru, UP 20 juta dan PPH Plus doang. Tapi pastikan kalau kita buka polis baru, polis lamanya harus tetap aktif, tidak boleh cuti premi. Dan itu Bu Nisa itu nggak kena masa tunggu. Gitu. Jadi ada alternatif ya untuk PPH. Ya, kalau saya pribadi memang saya nggak jualan PPH cermat karena dia juga nggak anti inflasi, Bu. Jadi kalau PPH Plus kan anti inflasi ya, dia akan mengikuti terus harga kamar kan. Kalau PPH cermat itu tidak anti inflasi. Kalau saya pribadi saya nggak jual, gitu karena kecuali nasabahnya memang tinggalnya di Sukabumi, nggak bakalan kemana-mana. Sukabumi juga sekarang 300.000, mana ada rumah sakit 300.000 gitu kan. 5,5 aja udah jarang gitu. Jadi saya sih terusnya kalau saya nggak jual gitu. Mendingan bronze A aja Bu. Oh iya teman-teman, saya mau testimoni sekalian. Kemarin kan akhir Oktober saya operasi ya. Teman-teman nggak usah takut bagi pemilik yang bronze A, silver A yang 2 bed. Teman-teman cari aja rumah sakit yang kerjasama sama Prudential, ProMedical Network. Dia itu menyediakan layanan upgrade 1 kelas di atas. Jadi kalau saya 2 bed itu di-upgrade otomatis gratis 1 kelas di atas. Dan untuk beberapa rumah sakit kalau operasi dia di-upgrade dan kena COVID, dia di-upgrade-nya jadi 2 kelas di atasnya.
Jadi yang bronze A, silver A itu nggak usah khawatir, itu banyak rumah sakit yang sekarang begitu. Jadi walaupun kita sekamar berdua, bisa di-upgrade ke sekamar sendiri. Banyak kok rumah sakit yang itu. Jadi don't worry, be happy. PPH Plus bronze A aja pokoknya mah teman-teman yang belum punya PPH Plus, aduh bronze A aja mah harus dapat. Sekarang mah gampang banget cari rumah sakit yang kerjasama dan punya layanan upgrading gratis 1 bahkan 2 kamar di atas jatah kita gitu. Jadi gitu Bu siap. Nisa. Terima kasih Mbak Arti. Iya Bu Laila tadi freeze. Itu aja teman-teman, ada yang lagi yang mau ditanyakan tentang PPH Plus? Pokoknya PPH Plus luar biasa banget lah, luar biasa dahsyat YSS. Kemarin kita di Pak Erwin tuh kan jatahnya 600.000 ya, makanan pendamping itu pesan sop buntut, pesan iga bakar, pesan mie, itu dibayar semua. Itu keren banget di PPH Plus, teman-teman harus jual PPH Plus sama nasabah. Oke, gitu paling Kang Raihan, karena udah juga. Ya, jadi teman-teman kejawab ya, kenapa Teh Arti tidak jualan perut cermat ya teman-teman ya, tahu alasannya kenapa? Karena beliau orang intim, jadi nggak mungkin jualannya perut cermat ya. Kalau Teh Nisa atau Dokter Jati yang orang cermat pasti jualannya perut cermat. Ya. Ya. Jadi orang intim nggak mungkin jualannya perut cermat. Kalau misalnya ada perut intim baru dia jualan tuh. Ya, oke. Ya teman-teman, setelah kita dengerin tentang cerita PPH Plus yang sangat bagus banget ya, no wonder teman-teman Teh Arti sama Kang Erwin bisa nyaris lagi start club lagi ya, karena emang polanya udah terbentuk ya, polanya udah terbentuk, ceritanya udah mengalir teman-teman. Jadi tugas kita ya emang mematangkan atau lebih pengalaman lagi ceritain ke orang tentang konsep first triangle dan second triangle ya. Nah, sekarang kita akan masukin tentang bisnisnya teman-teman ya, yang akan dibawakan langsung oleh suami Teh Arti sendiri yaitu Kang Erwin ya, tanpa berlama-lama lagi. Tafadol Kang Erwin. Geser. Lah duduk berdua aja, kenapa geser? Muat enggak itu? Muat layarnya. Oh, layarnya enggak muat. Ini mohon maaf terlalu gembung badannya jadi nggak muat. Coba itu ya yang muda-muda itu mengimpikan seperti Kang Erwin dan Teh Arti, mengimpikan seperti itu di Pangkon, Binisa sama Dokter Jati, gitu, Kang Rehan. Yang muda-muda itu coba berdua-berdua begini, Masya Allah, Subhanallah, khair. Tuh pakai denderan. Jadi iri tuh ya masih yang sendiri-sendiri ya, yang tidak ngajak pasangannya di Pru ya, Kang Erwin ya. Iya Bun. Ya mudah-mudahan bisa apa namanya, mohon doanya terus sampai nanti. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Subhanallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua ya, mungkin hari ini luar biasa ya buat komunitas agent aktivis prudensial di Sukabumi ya, gitu sudah banyak cerita kemana-mana. Kebetulan juga saya tadi ikut di dalamnya gitu, tapi insya Allah ya ini jadi apa namanya, menguatkan lagi kita semua bahwa memang bisnis prudensial itu memang bisnis yang kalau kita pahami itu sangat banyak membantu orang gitu. Hanya karena ada yang kurang paham, artinya menilainya itu dari sisi yang lain. Dan ini sebenarnya kesempatan kita. Kalau saya lihat tadi, saya sih yakin ketika dijelaskan tadi, mungkin ada yang buka polis baru sebenarnya. Karena memang akhirnya karena kesalahpahaman informasi salah semua. Tapi setelah dijelaskan ternyata mereka paham.
Itu mah hanya sekilas saja ya, mungkin karena memang hari ini Sukabumi jadi trending topik gitu, tapi insya Allah akan mulus semuanya. Ya teman-teman, tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama istri bahwa itulah yang kami kerjakan di Prudential. Prinsipnya cuma hanya dua hal sederhana yang kita lakukan, jual polis dan jual bisnisnya. Itu bahasa sederhananya ya, jual polis, jual bisnis gitu. Dan kebetulan hari ini saya dapat tugas dari leader-leader hebat di sini, jadi saya coba akan sebenarnya sih hanya apa ya, hanya menyampaikan ulang apa yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, bahkan sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pengingat buat saya pribadi dan istri, dan juga kalau memang bermanfaat bagi teman-teman silahkan dilakukan seperti itu. Saya langsung share aja ya, kita menyingkat waktu. Bentar. Udah kelihatan belum? Masih. Belum ya, masih muter-muter nih. Oke. Mohon maaf Judulnya teman-teman yang masih bisa memanggil teman-teman agent dan leadernya, mohon dibantu di WhatsApp karena sangat sayang. Subhanallah, acara 2 pekan ini sangat bagus karena motivatornya orang-orang yang ikhlas insya Allah. Coba dipanggil-panggil yang masih tidak hadir ya, perhatikan agent Anda di dalam peserta. Mohon maaf Kang ya, tafadhol. Terima kasih Bunda Bilqis. Ya karena memang sebenarnya kalau judulnya building team sebenarnya yang kita lakukan itu memang saya sih yakin sudah banyak kita lakukan, hanya kadang-kadang suka agak lupa-lupa dikit lah gitu. Jadi kita sama-sama mengingat kembali aja. Dan juga kalau ada yang mau nanya apa segala macam langsung aja dipotong aja gitu ya. Silahkan suaranya kalau mau di-on. Nah teman-teman tadi ini saya singkat aja ya gitu, tadi di awal sudah dijelaskan sama istri bahwa kita tuh cuma 2 hal, jual polis, jual bisnis gitu. Mengingatkan kembali jual polis gimana caranya, jangan lupa ini hal yang basic tapi kadang-kadang kita juga suka potong kompas gitu ya, potong kompas bahwa step-step ini memang kalau prosesnya ingin efektif, efisien, ya memang harus kita lakukan gitu. Selling cycle ini memang harus kita lewati satu persatu gitu. Saya beberapa kali bicara dengan agent gitu. Jadi ketika mereka coaching apapun seperti itu, ada masalah di lapangan, kemudian belum closing apa segala macam, insya Allah yang saya jelaskan mah cuma ini aja gitu. Posisinya kemarin ada di posisi mana? Apakah masih di approaching atau presentasi dan seterusnya. Nah, kebanyakan ketika memang belum closing ya gitu. Kadang-kadang suka potong kompas gitu. Belum juga fact finding sudah ngegelar ilustrasi atau presentasi. Jadi kita nggak tahu gitu. Kayak istilahnya kayak jual kaki 5 ya, semua digelar. Anda mau pilih yang mana, Bapak Ibu mau manfaat yang mana, padahal kita belum tahu. Jadi jangan segala sesuatu saya berpedoman kepada selling cycle dalam proses selling. Jadi jangan sampai lupa gitu ya. Ini basic sekali gitu. Mau kita coaching apa segala macam, pedoman kita ada di sini. Nah, ini nggak akan lama. Nah, sekarang kita jual bisnisnya gitu ya. Nah, menurut kami nih ya, yang kita lakukan itu sebenarnya ada 3 ketika kita berusaha untuk menjual bisnisnya, atau 3 langkah untuk berbisnis di Prudential gitu. Yang pertama itu sebenarnya kita memulai. Sebelum pasti ada startnya dulu kan. Ketika kita sudah start, baru
kemudian bertumbuh. Start baru sendiri atau berdua seperti itu, kemudian mulai tambah lagi timnya, nambah 1, nambah 2, nambah 4, nambah 10 dan seterusnya. Ketika sudah bertumbuh, insya Allah akhirnya kita coba untuk memperbesar. Plus hari ini perlu juga bagaimana caranya mempertahankan tim yang sudah ada di bisnis kita ini, begitu. Ya. Jadi simpel aja. Bisnis prudensial itu cuma 3 hal kita mulai, kita kemudian bertumbuh, kemudian membesar, plus mempertahankan seperti itu. Nah, teman-teman, memulainya itu yang pasti satu, ketika kita memulai akan lebih enak, akan lebih mudah ketika jadi agent, ketika mulai pastinya kan kita mulai jadi agent dulu, start AJI, kemudian ikut training dan seterusnya, jadilah yang agent berprestasi begitu. Kemudian ini kayak mohon maaf nanti dikoreksi ya gitu. Jangan sampai nih mohon maaf kalau misalkan nanti kan suatu saat kan kita nanti berpulang ya ke rahmatullah ya gitu. Kalau salah mohon dikoreksi ya, ini saya hanya pengetahuan saya mungkin yang kurang gitu. Ketika kita sudah berpulang nanti mungkin ditanya nanti di mana nanti kan sama malaikat gitu kan, tanya kamu dulu kerjaannya apa gitu. Oh saya dulu. Nah ditanya sama malaikat nih, oh agen prudensial ya, udah pernah PCC? PC dulu ya, PC udah pernah belum? Oh, belum. Oh belum. Udah. Nah, tapi kamu agen prudensial ya? Ya. Gitu. Udah pernah PCC? Belum juga. Double Star Club? Belum juga, katanya kan gitu. Star Club gimana? Udah pernah Star Club? Belum, gitu. Terus ditanya lagi, Star Club belum, ini belum. Oh ini apa namanya? Rookie Club udah pernah belum? Belum. Nah udah mulai bingung nih malaikatnya nih. Kok belum pernah semua? Tapi waktu ditanya profesinya agent prudensial gitu kan? Nanya lagi. Aum Bali udah pernah belum? Belum juga. Waduh, mulai ragu-ragu nih ya. Oke. Udah pernah dapat angpau belum dari kantor? Belum juga. Nah, akhirnya malaikat tanya, kamu agen prudensial bukan? Gitu. Masa angpau aja nggak pernah dapat gitu. Nah, jangan sampai udah mau masuk pintu surga dibalikin lagi nih gitu kan. Waduh, nah ini lucu-lucuan aja, punten ya. Makanya kalau ada yang salah dikoreksi, maksud saya kenapa harus berprestasi? Ya ini akan sangat mendukung proses selanjutnya gitu. Akan sangat mendukung proses selanjutnya. Jadi hari ini bagi teman-teman masih ada waktu 46 hari yang mau masih kejar apapun yang dikejar, yakinkan di dalam hati kita masing-masing, kemudian naik ke atas ke otak kita masing-masing, bahwa saya akan dapat prestasi di 2020 apapun prestasinya. Mau Premier, mau Star Club, mau apa lagi? Double Star Club, kemudian PCC dan seterusnya. Yakinkan. Karena kalau kita yakin, insya Allah ke depannya akan lebih mudah kita untuk menjalankan bisnis ini seperti itu. Nah, teman-teman, kita startnya di situ. Start untuk memulai bisnis itu, jadilah agent yang punya prestasi. Karena orang akan melihat gitu. Saya beberapa kali ya mungkin ketika merekrut ya gitu, mereka yang datang begitu. Ya salah satu contohnya mungkin ya, salah satu contohnya ya ada mungkin ikut apa meeting kita malam ini gitu. Jadi kita lagi di rumah tiba-tiba Bu Ani ya gitu ya. Ada yang datang ke rumah, Pak, Bu, saya mau jadi agent
gitu. Kok milihnya ke saya kan gitu, milihnya ke istri karena sebenarnya waktu itu ngelihatnya istri karena di medsos itu lebih apa ya, lebih narsis kata Bu Nisa gitu. Lebih aktif apa segala macam. Jadi karena ngelihat itu mungkin datang ke rumah, saya mau jadi agent gini. Oh ya sudah gitu. Ya bayangkan kalau ya alhamdulillahnya begitu. Itu salah satu contoh aja, alhamdulillah karena kita dapat prestasi orang juga akan melihat ya. Kita pun kalau ditanya gitu mau pilih yang mana, kalau bisa milih leader pastinya hari ini cari leader yang prestasi gitu kan. Kalau dibalikin ke sisi yang berbeda mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini ketika kita akan mau bertumbuh gitu, yang pastinya kita akan lakukan rekrut. Simpelnya buat saya rekrut selling cycle dengan rekrut cycle itu sama aja sebenarnya 11-12. Hanya situasinya aja yang mungkin agak sedikit berbeda ketika kita ya kalau boleh diilustrasikan ketika kita mau cari agent kan daftar nama sudah ada. Kemudian pendekatan dulu nih orang karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kemudian kita presentasi, bicara NBO lah biasanya seperti itu ya. Kemudian kita ilustrasikan seperti apa, income, potensinya, kesempatannya, apa yang bisa di ini. Kemudian ya bisa jadi oh kok jadi agent gini ya kita HO kan gitu. Sebenarnya sama. Makanya ini saya bilang bisnis simple. Apapun yang dilakukan di level jual bisnis atau jual polis, cycle-nya sama kalau menurut kami berdua ya gitu. Jadi simpel aja. Tinggal kadang-kadang kita suka sekali lagi tadi kadang-kadang kita potong kompas gitu, belum apa-apa. Kamu mau nggak jadi agent gitu kan? Ya, orang juga main jadi agent gitu kan, belum tahu gitu, belum dipresentasikan apa itu bisnis prudential, tapi tiba-tiba ngajak orang untuk bergabung gitu kan. Ya efeknya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Sampai sini ada yang mungkin mau ditanyain atau mau disampaikan atau dilanjut aja? Lanjut aja ya, sudah malam ini. Nah ini cara kita merekrut sebenarnya kan hanya dua hal. Kalau diibaratkan kalau kita cari ikan gitu ya. Ini dalam rangka menumbuhkan bisnis kita, memperbanyak kan artinya kita harus rekrut. Menurut kami itu hanya ada dua hal saja sebenarnya. Kalau diibaratkan cari ikan ya cuma dua, ada yang mancing, ada yang jaring. Gitu. Nah, kalau mancing yang kita dapat pastinya yang kita mau. Yang kita dapat yang kita mau. Kalau kita mancing ikan apa misalnya ya, di laut ikan tuna misalkan ya. Ikan tuna pasti umpannya, kailnya, kemudian apa sih talinya, kemudian lokasi mancingnya itu pasti spesifik. Nggak bisa kita memancing ikan tuna di pantai misalkan, di perairan yang dekat dengan pantai. Biasanya dia ada di perairan dalam kan gitu. Nah, semuanya spesifik. Kita sudah pengen dapatnya begini gitu ya. Nah, implementasinya seperti apa kalau kita rekrut? Ya kita sudah ngetek duluan nih misalkan nih. Oh saya pengen, saya udah tahu nih ini teman saya, misalkan dia itu profesinya ini. Saya pengen dia jadi teman saya. Akhirnya yang terjadi apa? Kita yang menyesuaikan dengan kehidupan atau situasi agent yang kita tuju. Artinya approaching-nya itu kita yang menyesuaikan. Lebih dominan kita menyesuaikan. Simpelnya kadang-kadang kalau kita lebih diinikan lagi, bahasa yang sederhana, hari ini cari agent gimana? Ya ikutlah komunitas-komunitas baru yang bukan komunitas sesama agent. Kalau mau ikut goes, jangan sesama agent. Ikut goes yang orang lain. Nah, di situ kita akan lihat tuh, itu kita lagi mancing sebenarnya. Lagi mancing, oh
kita udah masuk komunitas, ngobrol-ngobrol, wah ada yang cocok nih. Nah di situ kan akhirnya kita gimana caranya mikir nih, gimana caranya saya bisa lebih dekat dengan si A. Ini orang bagus nih gitu. Ini orang bagus nih. Gimana caranya kita dekat si A? Sudah, kita akan menyesuaikan. Kalau bahasa mancingnya, umpannya kita sesuaikan, kailnya kita sesuaikan, dan seterusnya. Begitu. Jadi sekali lagi kalau mancing itu sebenarnya kita lebih kita sudah tahu apa yang saya mau gitu, apa yang saya mau. Kemudian yang kedua itu menjaring. Nah ini mungkin yang hari ini kita lebih banyak lakukan, apalagi dalam situasi yang memang serba terbatas untuk kita bisa bertemu langsung atau offline gitu. Artinya apa, memang hari ini kan promosi-promosi kita itu kan dilakukannya online gitu. Online artinya siapapun yang lihat bisa jadi dia tertarik, Tapi kan pada pelaksanaannya tidak semua orang yang tertarik untuk bergabung di bisnis ini akhirnya kita jadikan partner bisnis. Betul ya, gitu ya kan? Nggak semua orang yang tertarik untuk join bisnis ini kita ajak. Orang mungkin yang lihat, oh ini bisa dapat income, bisa jalan-jalan apa segala macam gitu ya, akhirnya tertarik. Nah, kalau saya pernah dengar sharing beberapa leader ya, ketika bicara kuantitas atau kualitas duluan yang didulukan untuk kita mencari partner bisnis. Kira-kira ada yang mau jawab nggak di chat? Kuantitas dulu, kualitas dulu. Kira-kira yang mau yang mana dulu? Atau didahulukan? Kuantitas dulu, kualitas dulu, banyaknya dulu, atau kemampuan atau kualitas orang itu dulu yang kita cari. Kira-kira yang mana? Kuantitas, kualitas. Kita mau cari agennya, caranya gimana? Caranya ya. Kira-kira apakah sudah ada yang menjawab di chat? Pengen dua-duanya. Jadi mancing sambil jaring. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat gitu. Jadi ada lagi yang chat? Kalau nggak ada ya. Sebenarnya secara apa namanya, kuantitas ya. Kuantitas dulu kayak Rambo. Maksudnya apa nih? Maksudnya saya belum Rambo. Rambo itu kan film Hollywood ya, Rambo. Yang nembak gitu ya. Oh, yang penting nembak siapapun tembak gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi prinsipnya sih memang semuanya ingin agent kita berkualitas. Nggak ada yang mau partner bisnis kita tidak berkualitas. Efeknya apa? Ya ini yang hari ini terjadi di Sukabumi belakangan hari ini. Ya, salah selling, salah menjelaskan, kurang menjelaskan, efeknya ya begini. Tapi nggak apa, itu pelajaran bagi kita, gitu kan? Pelajaran bagi kita. Semuanya akan mengarah kepada kualitas agent yang kita mau, yang kita inginkan. Artinya apa? Ya pengen dong, semua orang juga pengen agentnya yang bagus-bagus. Itu nggak ada yang mau agent yang tidak bagus seperti itu ya. Di tim kita tuh pengennya yang bagus-bagus. Tapi kadang-kadang ya namanya manusia ya, saya pribadi hari ini ketika ketemu orang atau segala macam belum sanggup di awal itu udah tahu, oh ini orang kualitasnya bagus, belum tahu. Lewat apa? Nah inilah yang kita sebut nanti proses yang lewat menjaring ini nih. Gimana ininya gitu, gimana ceritanya? Ini yang saya lihat gitu kan. Yang pertama ya, pastinya kan kita punya keinginan. Oh, partner bisnis saya pengennya seperti apa? Ya, teman-teman nanti boleh isi nih sendiri. Rajin, bisa diajarin, apalagi pinter, apalagi macam-macam lah gitu ya. Apa yang kita inginkan dari agent-agent kita gitu. Kalau bahasa sederhananya yang
pernah kita dengar dari sharingnya Pak Windu, saya pengen agent yang melakukan apa yang kita lakukan, kan begitu ya. Nah, tinggal ditulis aja. Artinya memang hal-hal itu yang memang kita inginkan. Kalau kita suruh nulis nih, pasti 1 sampai nih cuma ada 6 halamannya, kalau ditulis 1 sampai 10 pasti semuanya yang bagus-bagus. Pasti semuanya yang bagus-bagus. Attitude-nya bagus, apa namanya, daya pikirnya bagus, penampilannya bagus, network-nya bagus, semuanya yang bagus-bagus gitu. Semuanya yang bagus-bagus. Hanya pada prakteknya kan tidak banyak atau tidak semua orang awalnya itu punya semua ini gitu. Kalau nyari yang perfect juga ya sulit gitu. Tapi minimal, nah inilah nanti fungsinya jaring-jaring itu ya tadi ya. Jaring-jaring maksudnya gimana? Nah inilah jaring-jaring nanti. Kita sebenarnya lagi ngejaring. Kita pengennya yang berkualitas. Kalau kita menjaring ikan di laut yang berkualitas, contohnya misalkan kita pengennya ikan tuna tadi, terus kemudian kita lagi ngejaring nih. Gimana caranya setelah kita menjaring tetap dapatnya ikan tuna, bukan yang lain-lain. Artinya apa? Mungkin proses menjaringnya itu nggak cuma sekali. Jaring sekali, kita tebar jaring, masuk semua di sana. Apalagi kalau ngejaringnya di sungai ya. Kalau kita pengen dapat misalkan ikan gabusnya ada, ikan sekarang yang lagi trending nih, ikan cupangnya ada, gitu kan? Sendal butut juga masuk di situ, gitu kan? Ada karung bekas juga masuk kalau kita ngejaring gitu kan, masuk di sana semua tuh, ya kan? Artinya apa? Kita butuh jaring berikutnya yang disesuaikan dengan keinginan kita, gitu. Ketika jaring berikutnya mungkin sendalnya lepas, ikan yang kecilnya lepas, apa segala macam lepas, tinggal ada masih beberapa lagi. Kalau masih belum juga ya kita bikin filter lagi, bahasanya jaring atau filter ya, kita bikin jaring lagi gitu, supaya yang kita inginkan itu yang kita mau gitu. Nah teman-teman, ini contoh aja ya, ini contoh aja ya, contoh implementasinya seperti itu dari mulai proses rekrutmen ya. Ada nih calon agent kita ajak NBO. Ini kan sebenarnya kita lagi bikin filter nih ya. Diajak sekali nanti sudah oke. Kemudian ada yang tidak hadir. Kita coba ajak lagi. Ada yang hadir, tetap ada yang tidak hadir. Nah, yang tidak hadir ini dari daftar nama agent-agent calon agent, mau kita apain nih? Mau kita ya sudah kita tidak akan hubungi lagi atau masih disimpan, terserah teman-teman yang punya ukurannya itu jaring-jaring tadi, pemahamannya seperti itu. Jadi ya sudah, orang ini sepertinya untuk ke depan tidak perlu diajak lagi untuk ikut NBO misalkan. Kenapa penting ini? Karena kadang-kadang kalau di kepala kita itu masih ada pemikiran, oh orang ini bagus, padahal kita tidak punya standar yang bisa menentukan orang itu bagus atau tidak. Kita bikinlah standar sendiri gitu. Dari tadi attitude, kemudiannya kalau memang attitude-nya bagus mungkin diajak ya minimal hadir, ketika enggak ya sudah gitu kan. Ketika hadir kemudian nggak tertarik kan artinya selesai kita. Pemikiran kita bisa dialihkan untuk yang lain ya nih. Sama nih sebenarnya training juga sama. Diajak training sekali hadir, kemudian ada juga yang enggak, dicoba lagi enggak. Kalau memang enggak ya sudah, waktunya teman-teman tentukan. Karena kita bagaimanapun juga kita berbisnis ini ingin bertumbuh, ingin memperbesar. Ingin bertumbuh, ingin membesar. Gitu. Jangan sampai mohon maaf nanti yang ada di tim kita nanti orang-orang yang akhirnya akan membawa pengaruh yang kurang baik. Bagaimanapun juga kita kan yang namanya makhluk sosial akan saling berinteraksi satu sama lain, akan saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau pengaruhnya kurang baik, bisa jadi mempengaruhi orang-orang yang memang sudah baik. Gitu. Jadi ini sama sebenarnya ya.
reselling gitu, udah dia jadi agent apa segala macam, ternyata nggak pernah selling. Saya punya pengalaman, punya agent kalau diajak training, itu nomor satu, nggak pernah absen, apapun training yang kita ajak. Sekitar tahun berapa waktu itu ya? Masih di SUM. di SUM ya. Waktu itu saya juga masih trainingnya di Provision, masih di kantor yang dulu gitu ya. Nah ini orang kebetulan itu rekan istri ya, sudah punya posisi juga gitu. Kalau dilihat dari background kan kita kadang-kadang hanya salah satu untuk melihat calon agen berkualitas, salah satunya kan background ya. Gitu. Nah ini backgroundnya bagus, dia kepala cabang di salah satu bank, kemudian penampilannya bagus, networknya bagus gitu kan. Ketika kita ajak training nggak pernah absen, mau yang gratis, mau yang bayar, dia lakukan. Tapi dia nggak pernah coba untuk selling. Ketika saya tanya, kenapa nggak coba? Nanti ada bentrok apa ya? Istilahnya apa ya? Kepentingan. Nah, ada konflik kepentingan karena posisi saya masih jadi kepala cabang. Gitu kan. Nanti ada konflik of interest antara pekerjaan saya di bank dengan jualan ini. Ketika kita tanya, konflik of interest-nya di mana? Ternyata memang bukan hal yang urgent, hanya karena status aja. Akhirnya dia nggak pernah jualan. Nggak pernah jualan. Punya polis pun polis pribadi. Gitu. Sekarang juga sudah nggak aktif lagi gitu. Nah, kesalahan kami ya, kami membiarkan orang ini tetap ada di komunitas prudensial ya. Tolong bedakan antara komunitas prudensial dengan silaturahmi antara manusia, itu hal yang berbeda. Di komunitas prudensialnya kita masih biarkan orang ini ada di sini, kemudian dia melakukan apapun kita biarkan juga gitu. Dan celakanya di kepala kami itu ada pikiran dia ini calon agent star gitu. Akhirnya pikiran-pikiran itu terus ada, padahal faktualnya ya tadi KPI-nya juga nggak pernah ada. Akhirnya apa? Waktu kami habis untuk trainingin beliau ini, gitu. Ya di sini nggak berkembang, di sana juga akhirnya ya ini juga. Gitu. Ini hanya salah satu contoh aja ya. Artinya mungkin begini. Ketika kita memulai bisnis ini, kita merekrut orang. Yang merekrut kita. Tapi kadang-kadang untuk coba apa ya istilahnya ya, memindahkan orang ini dari aktivitas kita di prudensial, itu kok kita ketakutannya luar biasa gitu. Ada agen yang sudah bertahun-tahun istilahnya tidak ada perkembangan, tetap aja kita masih berharap orang ini akan move on gitu. Nah, ini berlaku juga mungkin buat leader ya gitu. Mohon maaf kalau mungkin agak sedikit ini sedikit ya, keras sedikit seperti itu. Saya pernah coba tanya-tanya ya, survei kecil-kecilan. Saya tanya begini, ada nggak agent atau leader gitu ya, yang sudah ada di dunia prudensial sudah lama, kemudian apalagi nih hari ini ya, mencoba hal-hal baru gitu di luar prudensial karena dianggapnya prudensial mungkin belum menghasilkan gitu. Kemudian dia coba hal-hal di luar prudensial, terus kita coba tarik lagi nih, kita ajak lagi untuk ikut beraktivitas di prudensial, di bisnis prudensial. Setelah kita tarik dan akhirnya
bisa move on. Akhirnya dia kerjakan bisnis ini dengan serius dan sesuai dengan ekspektasi. Dan jawabannya ternyata hari ini, ya mungkin teman-teman kalau ada yang jawaban berbeda, mungkin saatnya mungkin saya perlu belajar gitu. Nah hari ini karena kenapa? Karena saya hari ini belum menemukan ada agent leader sudah di Prudential, coba hal-hal lain, kita tarik-tarik lagi dan akhirnya move on. Gitu. Saya tanya ke sini, saya tanya ke sana, ternyata belum dapat satupun. Karena kalau memang ada, ya mungkin bisa kita jadikan role model bagaimana dia bisa merubah mindset-nya yang sudah terlanjur berubah, kemudian dirubah ke mindset yang dulu mungkin dia punya gitu. Nah itu agak sulit gitu. Nah ini yang bikin kita kadang-kadang di tim kita itu masih ada yang seperti itu dan di kepala kita masih berekspektasi terhadap hal-hal yang mungkin dia agak sulit untuk capainya. Efeknya memang ya bisa jadi tenaga, waktu, pikiran akan sedikit terpakai untuk hal-hal seperti itu. Nah, itu mungkin contohnya tadi ya. Nah, terakhir ketika kita misalkan untuk bertumbuh atau memperbesar, ya dari segala macam sifat yang kita inginkan, dari list-list tadi, pastinya semuanya bagus, dan kita sadari juga, mungkin tidak banyak juga orang yang seperti itu, minimal kita bisa dari jaring-jaring yang atau filter yang kita lakukan itu, minimal punya lah standar bagi diri kita sendiri untuk membangun tim. Minimal orang ini punya apa nih? Minimal attitude-nya bagus, misal nomor 1 ya, minimal attitude-nya bagus, bisa diajak kerja sama, misalkan teachable. Ketika punya segitu, oke, ini orang akan saya keep, akan kita bareng-bareng bermitra di bisnis ini. Kalau tidak ada yang minimal ini, ya mungkin saatnya teman-teman kita semua coba berpikir hal yang lain terhadap orang ini gitu. Seperti itu. Jadi itulah fungsinya ketika kita cari partner bisnisnya dengan menjaring. Kita harus bikin jaring-jaring, harus bikin filter-filter yang bagus gitu. Teman-teman mungkin kalau boleh saya sampaikan ya, ya mungkin Bunda Bilkis, Pak Jati, kalau kami ada data juga di KPM kami, Live Vision, Kang Raihan di Legacy ya, kita boleh lihat berapa persen agent yang pernah kita rekrut dan akhirnya sampai hari ini aktif jadi agent Prudential, bertumbuh jadi leader. Gitu. Kira-kira ada nggak kisarannya Dokter Jati, Bunda, atau Kang Raihan? Ada nggak kira-kira? Nah, Dokter Jati mau ngechat kayaknya nih. Wah, udah siap-siap nih. Berapa, Dok? Dari orang yang kita rekrut, berapa persen yang sampai hari ini masih ada? 20. 20? 20%. 20% ya? Iya. Oh, ini Bunda Bilkis ya, Bunda Bilkis 20%, Dokter Jati 10%. Ya kisarannya itulah 10 sampai 20, betul. Ya, artinya memang dari 100% yang kita rekrut, itu kan lebih sedikit orang yang akhirnya ikut apa namanya? Ini catatannya berarti kan orang ini sudah AJ ya, sudah pernah training, sudah tahu apa itu bisnis Prudential. Gitu. Orang ini sudah tahu bisnis Prudential, tapi hanya 10%, maksimal 20% yang akhirnya bertahan di bisnis ini. Gitu. Di kantor kami juga sama, bahkan bisa jadi angkanya bisa jadi di bawah 10%, seperti itu. Gitu. Saya sudah coba hitung sih kemarin angkanya di bawah 10%. Nah, pertanyaan mungkin begini, ini yang 90% lebih ini atau 80%, kira-kira bahwa pengaruhnya apa terhadap bisnis kita? Kira-kira cenderung ke positif, cenderung ke negatif? Kecenderungan ya, saya tidak bisa menilai secara
valid, hanya kita bicara kecenderungan. Kalau berdasarkan apa yang saya alami, sebenarnya kecenderungannya lebih ke masa bodoh, plus kalau ketika ada hal yang, ya contoh hari ini ya, terjadi, dia akan bicara, tuh kan, begitu. Nah inilah yang mungkin coba kita minimalisir, gitu. Artinya apa? Kalau kita ingin membangun tim yang bagus, filternya juga harus kuat dari awal, gitu. Masya Allah. Lebih baik ketika kita agak capek di awal, tapi ketika sudah dia mengetahui apa itu bisnis prudensial, dia akan kuat di dalamnya, apapun yang terjadi gitu. Seperti itu. Hanya kemarin-kemarin yang kita lakukan, ya udah pokoknya saya rekrut, yang penting rekrut gitu kan. Punya polis, kita nggak tahu bagaimana dia cara closingnya gitu kan. Proses closingnya kayak gimana ya itu. Akhirnya membawa hal-hal yang mungkin kedepannya kurang baik. Nah inilah dibutuhkan, tanda kutip ya, keberanian kita untuk kalau bahasa KPK-nya kan, bahasa KPK itu say no to korupsi gitu kan. Kalau kita mungkin harus berani ketika say no ketika ada agen-agen yang memang tidak sesuai nih dengan filter yang kita buat. Terus berani seperti itu. Nah, kebanyakan kecenderungannya hari ini, kenapa angka yang tidak aktif itu sangat besar sekali dibandingkan dengan yang aktif, karena awal filternya memang tidak terlalu ketat seperti itu. Nah, bayangkan aja ya, kalau kita mau bicara kualitas, kita bicaranya kualitas kan. Kalau perguruan tinggi yang paling bagus di Indonesia hari ini apa kira-kira ya? Mungkin antara ITB, UI, IPB gitu ya. Di Surabaya itu apa, ITS gitu kan. Nah, pertanyaannya, kira-kira masuk ITB, masuk UI, dibandingkan dengan masuk universitas yang lain, lebih berat mana? Pastinya lebih berat yang angka kreditnya bukan kredit apa ya, passing grade ya mungkin ya hari ini ya bahasanya ya. Passing grade-nya mungkin lebih tinggi yang tadi kita sebutin, ada perguruan tinggi favorit itu kan. Pasti masuknya lebih susah gitu. Tapi hasilnya gimana? Ya hasilnya jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan lulusan-lulusan yang lain. Ya, mungkin kalau kita bicara dengan para pengguna lulusan-lulusan perguruan tinggi, ketika ditanya ada beberapa pelamar, satu dari ITB, satu dari yang lain ditanya, kamu lulusan mana segala macam, pasti lebih cenderung memilih lulusan perguruan tinggi yang sudah punya kredibilitas yang bagus. Nah, kita tahu bahwa masuk ke sana itu bukan hal yang gampang gitu. Nah itu hanya sedikit ilustrasi saja. Artinya memang hari ini kita memang kalau boleh ya boleh menetapkan standar-standar pribadi masing-masing dari kita, siapa saja sih yang akan bisa masuk ke tim seperti itu. Supaya nanti ke depannya akan lebih mudah. Gitu. Nah, ini perbesar bisnis mindset. Artinya mungkin begini. Hari ini kira-kira kalau boleh ditanya enakan mana sih selling sama rekrut? Lebih mudah mana selling atau rekrut? Kalau saya jawab pribadi, ya lebih mudah selling, pastinya. Tapi memang efeknya, timnya juga kemana-mana. Saya mah pengalaman pribadi aja. Pengalaman pribadi ya meskipun ya alhamdulillah gitu. Ya ada aja lah setiap tahun gitu ya promosi, tapi memang saya perlu belajar lebih banyak lagi dari om-om, dari akang-akang, dari bunda, dari yang ada di sini, bagaimana mengembangkan tim itu lebih besar lagi gitu ya. Jadi saya harus belajar itu gitu. Karena memang ya nggak pernah berhenti belajar lah kayak gitu. Nah kadang-kadang ini yang kita lakukan itu lebih banyak sellingnya daripada rekrut. Karena memang ya selling itu
Ya kalau saya lihat ini ya, ininya ya, perbandingannya ya. Kalau dari sisi income, selling itu lebih cepat. Yang biru itu selling, yang coklat itu income, progress income-nya. Selling itu cepat banget, jika 30% ya. Tahun pertama 30%, bonusnya 12%. Tahun kedua sama, bonusnya lebih besar lagi, 12,5%. 13,5 sorry ya. Seperti itu. Wah udah, akhirnya lupa. Gitu. Selling cuma bertahan lama. Tapi kalau rekrut, mungkin progresnya agak lambat, tapi stabil. Bahkan cenderung naik. Saya sih pengalaman pribadi aja nih. Sekali lagi, sama partner in crime-nya nih, sama Bu Disa sama Dokter Jati. Gitu. Dulu kalau masih agent mah, beranilah ngelawan income-nya. Gitu. Berani, karena cuma penjualan doang. Tapi udah jadi leader, wah keok kita. Wah, aku ngaku aja, belak-belakan aja keok. Ya karena apa, Dokter Jati ternyata timnya lebih besar. Ketika sudah masuk level bertumbuh dan memperbesar, ternyata intensitas kualitasnya lebih bagus Dokter Jati dan Bu Nisa daripada kami berdua. Efeknya mah income-nya lebih ini juga kayak gitu. Nah, waktu jadi agent, wah gaya-gayaan gitu, lebih gedean saya, tapi udah jadi SUM ke sana, keok juga. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau memang kita ingin berbisnis di Prudential, perbesar tim. Memang ketika awal-awal kita memulai, rasanya kok berapa gitu ya, nggak sebesar komisi dari hasil selling gitu. Tapi saya yakin dan kita semua harus yakini juga di sini. Kalau kita lakukan itu, satu saat kestabilan itu akan lebih didapat dan value atau nilainya juga akan lebih besar yang didapat. Ya, boleh kemarin pernah sharing ya Bu Nabilkis dari overriding apa segala macam, apalagi dengan sistem overriding hari ini ada booster dan segala macam. Wah, itu sebenarnya itu stimulan yang dilakukan oleh Prudential itu untuk membangun tim itu luar biasa. Lebih banyak stimulan yang diberikan kepada leader daripada kepada agent sebenarnya. Makanya cepat-cepat yang hari ini belum jadi leader, cepat jadi leader. Gitu. Yang hari ini belum punya adik, kata Kang Rehan ya, insya Allah Kang doakan gitunya, supaya bisa jadi punya adik gitu ya. Amin, gitu kan. Nah, itu jadi stimulan yang luar biasa. Gitu. Itu ya. Itu dari memperbesar, bertumbuh, memperbesar. Ini slide terakhir saya. Kan harus dijaga nih, tim kita harus dijaga, mempertahankan itu kan dijaga juga. Kira-kira teman-teman boleh tahu pendapatnya, ngejaga tim itu gimana caranya kita sebagai leader? Apa yang harus kita lakukan untuk ngejaga tim kita? Kira-kira apa? Ada yang mau urun rembuk? Turun mendengarkan. Maksudnya karena rumah Kang Rehan ada di lantai 2, ada agent datang mau nggak mau harus turun gitu kan. Gitu. Apalagi kira-kira ngejaga tim tuh gimana caranya? Langsung aja deh ya. Nah, simpel sih sebenarnya. Jaga tim itu sebenarnya dengan leadership. Ini simpel ya bahasanya. Oh, gimana leadership gitu kan? Nah, ketika kita bicara leadership, yang saya pikir begini, leadership itu kan berbicara hal-hal yang lebih makro, lebih istilahnya apa ya? Lebih bukan tidak secara spesifik, tapi harus memahami semuanya begitu. Harus kita pahami semuanya gitu. Dengan kepemimpinan gitu. Banyak kepemimpinan
cara-caranya seperti itu, ada yang pakai Maxwell dan segala macam, banyak lah gitu. Nah kira-kira apa sih gitu yang harus ini hal yang harus yang saya pahami ya, mungkin teman-teman punya pemahaman yang berbeda, nggak apa-apa, yang penting diterapkan, jangan sampai enggak gitu. Nah yang saya terapkan untuk ngejaga tim itu ya, leadership itu bentuknya sebenarnya seperti ini gitu. Pertama ini nanti kayak cycling lagi sebenarnya. Pertama itu supporter, artinya kita lebih ke tim hore gitu. Ketika ada agent baru, ya udah ayo mau kita bantu, segala macam gitu kan. Apa yang agent kita, oh mau trainingnya di rumah, ayo kita datang ke rumah. Mau trainingnya di kafe, ayo kita datang ke kafe, kita ikutin apa yang mereka mau. Gitu. Karena ini awal-awal, gitu kan. Nah gitu, nah ini lebih baru di sini ketika sudah mulai paham apa itu bisnis prudensial, baru kita mulai berdiskusi. Saya punya pendapat, kamu punya pendapat, apa yang kira-kira kita ambil untuk kebaikan di bisnis ini. Kalau dulu kan sebelumnya ya kita ikutin aja. Sekarang sama-sama nih, sama-sama. Ini hal yang simpel yang saya pahami aja. Sama-sama nih kita diskusi. Sudah kamu punya saling punya pendapat. Kira-kira mana yang baik? Oh kalau misalnya pendapat dia lebih bagus, kita jalanin. Yang penting kita komitmen. Artinya sudah mulai merasa oh dia punya pendapat dihargai apa segala macam. Gitu. Dan yang terakhir ini bahasanya agak saya perhalus aja ya, ketegasan atau sebenarnya tanda kutip ya. Otoriter, diktator, wah bahasa ininya ya, apalagi macam-macam lah gitu ya bahasa ilmiahnya gitu. Nah, saya boleh tanya ke teman-teman semua nih, mudah-mudahan masih bangun gitu, masih belum ngantuk. Kira-kira seorang leadership dari tiga lah ini di bisnis prudensial mana yang cocok? Mana yang cocok? Karakteristik apa yang kita miliki, mana yang cocok di bisnis ini? Mau yang supporter, apa yang kita ikutin, mau demokrasi atau mau tegas atau otoriter atau diktator? Ada yang ngechat? Ada yang siapa nih? Ibu, Pak Renata, ketiganya cocok, tiga-tiganya karena semua dibutuhkan. Yang di tengah. Yang tengah yang mana dok? Yang putih ya dok? Yang putih, netral. Yang putih. Dok, ngantuk ya dok ya? Niki yang adalah inti dari semuanya. Waduh, cakep kan? Itu suatu responnya itu pas gitu kan, apapun pertanyaannya responnya harus bagus, itu udah contohnya. Masya Allah, subhanallah. Kita perlu belajar ya dokter Jati ini responnya itu. Jadi dokter Jati itu melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tidak terlihat. Benar gitu. Belajar dari Kang Kendang. Out of the box. Itu teman-teman belum tahu Kang Kendang yang mana, belum tahu teman-teman. Kang Kendang, berbunyi. Muter. Tapi kalau Kendang tengah-tengahnya bolong nggak bisa bunyi. Kalau Kendang tengahnya bolong harus ada membrannya itu biar bisa bunyi. Ya, jadi sekali lagi memang ini mah ketiga hal ini harus ada, cuma kapan dipakainya, nah itu harus. Kadang-kadang harus jadi supporter, kadang-kadang harus demokrasi, kadang-kadang ya harus tegas, gitu. Ya contoh nih, misalkan nih training di kantor, ya misalkan dulu sebelum corona ya, atau sekarang juga sebenarnya nggak ada masalah, gitu. Sebelum corona, training di kantor jam 9 pagi sudah masuk. Pintu nanti ditutup jam 9.15. Gitu. Itu kira-kira yang mana tuh? Tegas, supporter, atau demokrasi? Yang pasti yang tegas ya. Bayangin nih kalau misalkan nih, training nanti
terserah deh maunya kapan, pokoknya trainer siap melayani Anda mau training. Coba, bayang nggak trainernya itu 2 hari masuk IGD gitu. Ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 11, ada yang datang jam 3, semua dilayani. Gitu. Bahaya kan kalau kita misalkan begitu. Ya, tapi karena tegas, training jam 9 dimulai, jam 9.15 pintu ditutup. Orang mau nggak datang jam 9? Mau. Masuk ini ya, training ini ya Pak ya, yang 2 minggu sekali ini ya. Betul, Allah mungkin Akbar. boleh dicoba. Mungkin boleh dicoba. Tapi sekali lagi, kenapa ini saya kasih tanda panah? Karena memang tidak bisa langsung ke yang tegas. Harus prosesnya itu dari biru dulu, baru ke kuning. Ya bayangin dari awal-awal kita rekrut agent, tiba-tiba sudah langsung ke kuning. Kamu agent baru, pokoknya jam segini training, kabur ya. Gitu. Gitu. Tapi dari ya tadi prosesnya. Dan yang mengikat itu adalah begini mungkin. Kita mungkin semua sadar bahwa memang di prudential background dari berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, dari berbagai macam kebiasaan, profesi, macam-macam ya gitu. Tapi ketika sudah masuk ke bisnis prudensial, ada kesan satu di bisnis ini gitu. Kalau dari awal, kalau kita bicara proses awal mungkin kesamaan tujuan apa segala macam. Nah, bagaimanapun juga dari berbagai macam itu harus dibuat sesuatu aturan yang membuat hal-hal yang berbeda itu menjadi gitu. Itulah yang dinamakan kalau di bisnis prudensial, kalau menurut saya semuanya itu aturan mainnya itu basicnya adalah komitmen antar kita, komitmen kita dengan sesama leader, komitmen kita dengan agent maupun dengan kantor misalkan. Jadi kalau bahasa undang-undangnya ya, kalau di aturan pemerintah, aturan tertinggi itu konstitusi ya, Pancasila dan Undang-Undang 45, kita itu aturan paling tingginya itu komitmen. Sanksinya dibikinnya, kalau kita bikin aturan pasti mengandung sanksi reward and punishment. Rewardnya dibuatnya bareng, kombinasi, aturannya begini, ininya begini. Nah, ketika sudah ditetapkan, pada prosesnya pasti ketika kita ingin menetapkan aturan lewat komitmen, pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Wajar pendapat. Misalkan penentuan jam training nih, misalkan. Jam training kita mulai jam 9, misalkan. Ada yang mau jam 10, ada yang jam 11. Akhirnya demokrasi, musyawarah, kemudian taruhlah suara gitu ya, ternyata mayoritas pengen jam 9. Nah, ketika sudah ditentukan jam 9, mau nggak mau, yang jam 10 dan yang 11 juga harus mau ikut. Itulah yang namanya komitmen. Jangan sampai yang dulunya misalkan setujunya yang jam 10, dia bilangnya, saya kan dulu nggak setuju yang jam 9. Saya setuju jam 10, gitu. Ya nggak bisa begitu. Itulah yang namanya komitmen. Jadi, insya Allah, ketika ini dibangun, mudah-mudahan ya kita bisa membangun tim yang kita inginkan, yang besar. Saya juga sampai hari ini masih harus banyak belajar. Saya sendiri secara pribadi masih harus banyak belajar dari hal-hal yang saya sampaikan ini. Gitu. Belajar untuk kita tahu, tapi kadang-kadang kita banyak kebijakan, banyak kebijaksanaan. Gitu. Ya udah deh, ya itulah yang hari ini mungkin kadang-kadang bagi saya pribadi kebijaksanaan itu ternyata tidak membawa efek yang bagus. Ya itu
mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah kami lakukan sampai hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang apa namanya